Al-wudu'u ala makarih. Ini luar biasa. Orang yang berwudu di saat tidak nyaman keadaannya, di saat tidak menyenangkan, tapi dia mau berwudu. Luar biasa ini amalannya, ibu dan muliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya bina nashkuru ila Allah ta'ala allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihatan hatta nastaqim an najtami'a fi hadzal masjid darul iman. Thumma salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad hamalana minaz zulumati ila nur ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengaturkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap nafas kita, di setiap kegiatan kita, di setiap gerak-gerik kita, tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah hari ini, detik ini, sedetik saja, sebentar saja Allah lupakan nikmat itu pada diri kita, maka hilang sudah keadaan kita di dunia ini. Oleh karena itu nikmat ini luar biasa. Nikmat ini luar biasa. Sampai di mana luar biasanya? Sampai sebagaimana seseorang itu cara pandai bisa mensyukuri nikmat tersebut. Tergantung kepada orangnya. Bagaimana nikmat itu akan luar biasa kepada diri seseorang, tergantung kepada orangnya. Ada orang yang menghargai nikmat itu, ya begitu saja. Hidup dia hari itu, bangun dia pagi itu, makan dia hari itu, bisa bekerja hari itu, berlalu begitu saja. Tapi ada orang yang digolongkan oleh Allah dan Rasulnya, orang yang mendapat stempel cap Allah, orang ini yang pandai bersyukur. Pertama, yang sering mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ukur-ukurlah diri kita sampai subuh ini. 40 tahun, 50 tahun umur kita, berapa kali nak baru baca Alhamdulillah dalam 24 jam tuh? Satu. Yang kedua, tanda orang yang bersyukur itu kesehatan yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kesehatan yang Allah berikan kepadanya di 24 jam itu untuk taat kepada Allah. Nah, ini orang yang paling bersyukur nikmat Allah. Kenapa hari ini banyak orang yang sehat tapi tak taat kepada Allah, bermaksiat setiap hari kepada Allah? Ini orang yang tak bersyukuri nikmat Allah. Dia gunakan, dibuatnya giroh, dibuatnya azab pada tubuhnya ini. Ya Allah, sehat yang Engkau berikan, aku hari ini beribadah, aku hari ini taat, hari ini aku melakukan pekerjaan yang mendatangkan pahala, yang Engkau ridhoi pekerjaanku hari ini. Apa saja, terserah. Sholat, mau puasa, membaca Al-Quran, mau sedekah, mau silaturahmi ke rumah pemilihnya, hari ini libur, Sabtu libur, Ahad libur, silaturahmi dia, terserah. Pokoknya tubuh yang sehat ini aku gunakan untuk taat kepada Engkau. Kalaulah sakit besok, ya Allah, jangankan stroke, jangankan terletak di impus, sakit kepala, mianlah ponian untuk ibadah. Flu sedikit saja sudah berkurang iman kita kepada Allah. Nopoi kau wajib lebih takut menular orang lain.
Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, azamkan untuk taat kepada Allah. Apa saja? Yang ketiga, tanda bukti orang bersyukur itu sedekah dia, infak, dikeluarkannya zakat hartanya yang Allah berikan. Tak lepas, tak lupa dia dari janji Allah dan perintah Allah tersebut. Zakat, infak sudah setiap hari, sedekah sudah Ustaz. Zakat mau yang sekali setahun silakan, mau yang per panennya silakan, yang mau zakat profesinya per gajian silakan. Sekarang jangan disusah-susahkan, jangan dicari-cari masalahnya. Sekarang ini tergantung kepada kita semuanya. Mau nak berzakat, itu saja. Ibu dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian di subuh Senin yang mulia ini, semoga bermanfaat. Oleh karena itu, mari yang kedua kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Selalu berbanyak selawat. Ini juga adalah salah satu amal kebaikan tadi, berselawat. Ayo, gemarkan selawat dalam rumah tangga kita, ajarkan ke anak kita, ingatkan kepada pasangan kita. Jangan selawatnya ketika tayat awal dan tayat akhir saja, masih tekor kita, belum dapat hadis Rasul. Ada wirid kita, kebiasaan kita hendaknya masalah selawat ini. Karena luar biasa fadilah selawat ini. Luar biasa. Kalau masih di tayat awal dan tayat akhir saja, selawat kita masih kurang. Benar, muliakan oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini luar biasa. Perkara-perkara di dunia ini tegak dengan kalimat dengan selawat ini. Banyak kegiatan kita, ibadah kita bergantung ke selawat ini. Oleh karena itu, perbanyak selawat. Ibunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat wirid rutin kita. Setiap hari di rumah kita, habis subuh, habis maghrib, habis duha, kapan saja. Yang penting lebih khusus. Dengan rasa cinta ini kita luangkan waktu 5 menit, 10 menit. Tanda cinta kita kepada Rasul, selawat 100 kali, 200 kali. Semoga rasa cinta kita kepada Rasul yang tak pernah kenal kita dibalas oleh Allah fadilah-fadilah itu dengan mahabbah. Cinta juga Rasul datang kepada rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan hari ini. Tak pernah kenal kita dengan baginda Rasul, tapi cinta kita hari ini, sayang kita, beriman kita kepada dia hari ini, mengaku kita beriman kepada dia, tak pernah jumpa kita. Begitu iman kita hari ini, hendaknya terbalas dengan rasa cinta itu, hadir juga mahabbah, cinta-cinta yang luar biasa dalam rumah tangga kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kami ingin coba menyampaikan satu hadis amalan, 3 amalan yang membuat di yaumil mahsyar nanti itu, di yaumil kiamah nanti itu, orang yang melakukan 3 amalan ini, orang yang melakukan 3 perkara amalan ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlindungan Allah, mendapat pertolongan Allah. Dan ini luar biasa amalannya. Kalau tidak biasa kita hari ini, di waktu hidup ini tidak akan dapat menjalankan amalan ini, tidak akan mendapat pahala ini. Hari ini subuh ini sampai kepada kita amalan ini. Pagi ini cuma tidur saja. Mohon maaf, saya sering menyebut angka ya. Ini masa-masa ini sekarang ini bahaya ngomong angka kita. Ya Baji. Jadi bukan maksud kemana-mana. Tadi saya ngomong 1, sekarang saya ngomong 3. Ini bukan maksud kemana-mana, tapi memang begitu. Pagi ini tidak arahnya kemana-mana. Memang hadis yang saya ambil tadi malam, mana yang memudahkan kita untuk beramal soleh menjemput kematian kita. Hari ini target kita bagaimana amal soleh kita menjelang kematian itu. Ternyata banyak amal-amal yang perlu, yang tertinggal hari ini, mudah dilakukan, besar pahalanya, tapi hari ini banyak orang yang tak mau melakukannya.
Apa 3 amalan itu? Ibu dan muliakan oleh Allah. Salasun man kuna fi azalahullah. Azalahullah. Ini azalahullah ini artinya naungan. Ada azallahullah. Ada 3 salasun man kuna fi azallahullah. Ada 3 perkara yang membuat orang di naungan Allah itu besok banyak orang tak mendapat naungan. Tapi ada orang ternyata yang mendapat naungan dengan 3 perkara ini. Ibu dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di lanjutan hadisnya, yaumala zillu illa zillu. Yang mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama? Al-wudu'u ala makarih. Ini luar biasa. Orang yang berwudu di saat tidak nyaman keadaannya, di saat tidak menyenangkan, tapi dia mau berwudu. Luar biasa ini amalannya, ibu dan muliakan Allah. Al-wudu'u ala makarih. Yang pertama, ada orang yang di saat tak nyaman, dia taat kepada Allah dan Rasul, berwudu dia. Di mana tempatnya? Yang pertama, saat tahajud. Tak menyenangkan sekali, tapi dia taat kepada Allah, wudu untuk solat tahajud. Saat ingin solat 5 waktu, ini hanya orang-orang yang mengerti fadilah wudu ini. Sebelum tahajud dan sebelum solat itu luar biasa tidak nyamannya. Dingin, air wudhu tahajud itu dingin, air wudhu subuh itu kita ambil. Ini sebagian kita sudah mendapat. Yang luar biasanya mana? Batal wudhu, ambil wudhu, batal wudhu, ambil wudhu, kentut wudhu, mau pipis ya pipis wudhu. Ini yang luar biasa pahalanya, ibu dan muliakan Allah. Kalau hari ini bisa kita melaksanakan batal wudhu, ambil wudhu, batal wudhu, kita luar biasa dijaga malaikat terus. Dan setan-setan tak mau mendekat dengan kita. Kita tahu fadilah wudhu itu banyak sekali. Kalau yang wudhu sebelum tidur, malaikat akan tidur satu selimut dengannya. Masya Allah. Ular-ular, barang-barang yang berbisa, binatang-binatang berbisa akan lewat saja. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwudu, di mana saat tidak menyenangkan kalau ibu-ibu lah melokek make up-nya. Ya bu, lah pasang Ustaz, pergi ke duri, ya, kondangan. Sebenarnya sampaikan, yang lebih parah ini sudah menjaga hidangan prasmanan, itu paling borek untuk wudu balik. Ini luar biasa. Saat azan masuk jam 11, dia diminta jadi penitia prasmanan. Kotobal bodak kolah masuk zuhur. Mengapa ibu-ibu banyak malas hari ini? Karena itu masaknya sejam, menghabiskannya sebentar. Ini saat tidak menyenangkan, wudhulah bu. Ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara di saat tidak menyenangkan, wudhu. Luar biasa. Yang sedang mengajar, apalagi mengajarkan Al-Quran ini, udah kebiasaan orang-orang itu. Yang guru profesinya habis pipis itu wudhu lagi. Ini luar biasa. Al-wudu'u ala makari. Mana yang tidak? Dia yang berwudu saat tidak menyenangkan. Carilah saat-saat yang tidak menyenangkan tapi kita berwudu. Mau tidur itu kan berat juga itu. Mau tidur itu berwudu itu saat tidak menyenangkan juga. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ingin tidur dalam keadaan bersuci. Dia takut dalam otak dan hatinya berpikir, aku tidak tahu ya Allah, malam ini malam terakhirku di tempat tidurku ya Allah. Kok seandainya kau cabut nyawaku malam ini, aku sedang bersuci. Itu azab kita hari ini. Mulailah yang 40 tahun, 45 hari kau perlu berwudu sebelum tidurnya. Mulai nanti malam berwudu sebelum tidur. Itu yang pertama. Kita singkat dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menjadi
bisa menaungi kita pertolongan Allah di yaumil mahsyar nanti. Wal masyi ila masajid fi zulmah, fi zulam, di saat gelap ada orang yang berjalan menuju masjid Allah dalam kegelapan. Nah, ini salah satunya memang contohnya sholat subuh ini. Wal masyi, ada orang yang berjalan fil masajid, menuju masjid Allah dalam keadaan zulmah, gelap, dalam keadaan kegelapan. Nih, kita yang sudah di mana ada 3 tempat yang dalam kegelapan di beberapa tempat. Kalau di kita ini maghrib belum terlalu gelapnya, subuh, isya tidak dalam kegelapan. Kalau maghrib masih remang-remang, kadang masih terang, kadang ada yang gelap juga. Kita buat saja 3 tempat. Orang yang datang menuju masjid dalam kegelapan ini besok kenaungan Allah. Allah tolong dia, Allah beri cahaya. Ini luar biasa. Dan ternyata di 2 solat yang 3 tadi ada 2 solat yang sangat luar biasa di Rasul. Ada 2 yang tak bisa dikerjakan oleh orang munafik. Solat isya dan solat subuh. Kenapa? Alasannya dulu, kalau dia solat zuhur di zaman Rasul itu nampak oleh Rasul. Oh, sebulan itu nampak oleh Rasul terang. Di saat gelap subuh dan isya Rasul tak nampak, karena lampu Masjid Madinah itu tak ada. Jadi disitulah letaknya orang munafik itu malas datang ke masjid. Sehingga dalam pikiran mereka Rasul itu tahu siang tadi kita akan datang. Rasul itu tahu dalam kegelapan sebulan mesti ada juga, pasti ada juga. Maka ini salah satu alasan mengapa orang-orang munafik itu tak datang di 2 solat ini. Ternyata ada orang beriman kepada Allah datang di saat solat yang sulit ini. Isya, lagi kecapean kita, lagi tenang-tenangnya. Ada yang sedang makan, nanggung makannya azan isya. Ada yang sedang santai siap makan. Ada yang sudah mulai mengantuk, tapi dia paksakan dirinya untuk melangkah menuju masjid Allah. Ini luar biasa pahalanya, apalagi subuh. Subuh ada jaminan dari Rasulullah. Banyak hadis khusus untuk sholat subuh. Ini ayat bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masyi ilal masajid fi zul. Orang yang berjalan menuju masjid Allah dalam kegelapan, besok yaumul hisab akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga yang bunda dimuliakan oleh Allah, yang ketiga orang yang mendapat naungan itu wa ta'amul ja'i'. Wa akamul ja'i' itu apa? Orang yang memberi makan orang yang lapar. Termasuk salah satunya orang yang suka memberi. Nah, ini jarang dijumpai ini, tapi kalau jumpa pakailah hadis ini. Karena di tengah kita ini, di lingkungan kita jarang kita jumpai tentang kelaparan. Jadi bagaimana cara bisa menjalankan hadis ini? Salah satunya orang yang berpuasa. Tapi kalau memang mengaku dia kepada kita, kasih bantuan Pak, saya lapar. Di film-film itu kan, pernah berjumpa besok yang tinggalkan hadis ini. Saya lapar, ada 2 hari belum makan, Pak. Nampak bentuknya Pak, ada yang bisa kita berikan. Kalau di zaman Rasul kan banyak dulu demikian dijumpai yang demikian. Jadi oleh karena itu di orang waktu puasa ada iftar jami umpamanya, Masjid Darul Iman Senin atau Kamis ada buka puasa bersama iftar jaminya. Ini bisa ini pakai hadis ini. Bisa untuk orang yang kelaparan betul. Ada kalau yang puasa ini kan nggak kelaparan dia, tapi sedang menahan lapar saja. Tapi paling tidaknya ada yang membuat kita untuk membatalkan puasa dia itu dari rizki yang Allah titipkan kepada kita. Ini luar biasa. Saat orang lapar, ada yang mendatangkan melepas dahaganya dari harta kita. Ada perut yang mengenyangkan, apalagi dia taat kepada Allah. Harta, makanan, minuman yang kita berikan bisa dia berdiri tegak untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa lagi pahala akan mengalir kepada orang yang membantu dia. Bukan untuk maksiat dia. Setelah dia kenyang, setelah dia lepas dahaganya,
dia gunakan untuk taat kepada Allah. Bahkan ada pula orang yang mendoakan, terima kasih ya Allah, si fulan telah memberi, si fulan telah memberi. Lapangkan hartanya, bersihkan hartanya. Ada sebagian yang kita bantu untuk berdoa demikian. Disitulah ada saatnya rahmat-rahmat Allah itu datang bagi kita yang suka berinfak, memberikan kepada orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perkara yang bisa mendapatkan naungan kita di yaumil mahsyar nanti. Yang pertama, beruduk di saat kita tak senang. Carilah. Kalau memang mau sholat itu senang kita kan, tak terlalu berlawanan dengan perasaan kita. Waktu yang tak senang itu beruduklah. Yang kedua, ayo, memang ke masjid ini salah satu luar biasa. Langkah-langkah kita dihitung luar biasa. Orang yang ke masjid dalam kegelapan lebih besar pahalanya. Yang mau pakai sepeda motor silakan, yang mau pakai mobil silakan, mau yang berjalan kaki silakan. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayo memberi makan, minum, memberi apa saja kepada orang yang sedang lapar. Besok kita akan ditolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bunda dimuliakan oleh Allah. Bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil hikmah, mengambil amalan-amalan soleh kita menjelang kematian kita. Terima kasih, kita tutup yang barakallahu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.